Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Minggu tanggal 7 September tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Risa. Ia ini berumur 25 tahun dan ia baru saja menikah dengan Joko 3 bulan yang lalu. Suaminya ini adalah seorang pelaut yang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan di lautan lepas. Baru 3 bulan dia cuti, tapi kini ia harus kembali melaut. Sejak suaminya kembali melaut, Risa hanya ditemani oleh pembantunya, Pak Parmin di rumah. Dan sebelum pergi, suaminya memang meminta Pak Parmin untuk menjaga Risa. Tentu saja menjaga dalam artian sebenarnya. Mengenai pembantu mereka, ia sudah bekerja di keluarga suaminya sejak dulu. Dan setelah menikah, suaminya membawa Pak Parmin ikut bersama mereka berdua. Ia bertugas beres-beres rumah dan memasak. Tapi untuk mencuci dan menggosok, Risa masih mengerjakan sendiri karena ia tidak nyaman bila pakaiannya disentuh oleh orang lain. Meski sudah berumur dan agak kurus, tapi badannya masih terlihat kuat. Urat-uratnya terlihat menonjol di lengannya. Mungkin di masa mudanya ia adalah seorang pekerja keras. Dia tidak tampak seperti berumur 50 tahun. Padahal baru 1 minggu, tapi Risa sudah rindu akan perhatian suaminya. Maka ia pun memutuskan untuk bekerja sendiri di kamar mandi. Ia pilih kamar mandi yang ada di dekat dapur karena kamar mandi yang ada di kamarnya sedang rusak. Namun lagi asik-asiknya, tiba-tiba pintu itu terbuka dan ternyata Pak Parmin. Tentu saja ia pun langsung kaget. Kemudian ia membanting pintu itu dengan kerasnya. Risa hanya diam saja karena masih sebal. Tak lama kemudian terdengar langkah kakinya menjauh. Sebenarnya itu salahnya juga. Udah tahu sedang beraktivitas, pakai lupa mengunci pintu tersebut. Dan saat ia keluar, ia melihat Pak Parmin sedang berdiri di dapur. Sepertinya ia memang sedang menunggu dari tadi. Kemudian Risa pun menyuruh Pak Parmin untuk masuk ke kamar mandi itu karena sudah kosong. Ia pun kemudian beranjak dari sana menuju kamar. Dan ia baru ingat kalau ada sesuatu yang tertinggal di kamar mandi. Dan setelah selesai berganti, Risa pun kembali ke sana. Dan Pak Parmin sudah tidak ada di kamar mandi.
dan sepertinya ia sudah kembali ke kamarnya. Akhirnya Risa pun menemukan apa yang ia cari, yang masih tergantung di tempatnya. Namun ia melihat ada sebuah jejak, dan karena penasaran, ia pun mengambilnya. Dan itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh Pak Parmin. Baru seminggu ditinggal pergi suaminya, pembantunya itu sudah ngelunjak dan tidak berbuat baik. Dan untuk kali ini Risa pun memaafkannya. Dan esoknya entah kenapa Risa punya ide cemerlang. Kali ini setelah selesai mandi pagi, ia malah sengaja meninggalkan seragamnya di kamar mandi.
Setiap hari Risa selalu cuek atau berbaik hati meninggalkan seragamnya saat selesai mandi, yang tentu saja terus dijadikan bahan oleh Pak Parmin. Risa cuek saja, pura-pura tidak tahu. Tapi si Parmin makin lama makin menjadi-jadi saja. Mentang-mentang tidak pernah ia tegur. Pagi itu, saat selesai mandi, ia mengenakan daster. Daster yang ia kenakan saat itu adalah salah satu favorit suaminya. Tapi kali ini ia mengenakannya di hadapan pembantunya. Dengan cuek, Risa pun duduk sambil menonton TV. Pak Parmin yang sedang melihatnya mungkin sedang meneguk ludahnya sendiri. Tidak lama kemudian, ia buru-buru pergi ke kamar mandi. Mungkin ia sedang bekerja sendiri dengan bahan yang sudah ia sediakan untuknya. Saat mandi sore harinya, Risa berniat untuk mengulanginya kembali. Entah kenapa, ia jadi keterusan untuk membujuk pembantunya tersebut. Ia pun mandi seperti biasa terlebih dahulu. Namun ia lupa, ia kehabisan sampo. Namun untungnya masih ada stok di lemari yang ada di dapur. Ia pun lalu keluar dari kamar mandi dengan suasana kurang benar. Soalnya setahu Risa, Pak Parmin sedang ke warung. Dengan santainya, ia berjalan menuju dapur, lalu membuka lemari gantung tempat stok peralatan mandi. Namun, tidak ia temukan apa yang ia cari di sana. Tiba-tiba ada suara yang mengejutkan Risa. Ternyata Pak Parmin sudah kembali. Keadaannya yang seperti itu terlihat di hadapan Pak Parmin. Sontak, Risa pun langsung melindungi seadanya. Ia betul-betul malu dalam keadaan seperti itu di hadapan pembantunya. Kemudian Pak Parmin pun membantu Risa untuk mencari apa yang ia cari. Dan setelah selesai semuanya, Pak Parmin pun menawarkan bantuan untuk membawakan botol-botol tersebut. Kemudian setelah selesai, ia pun menaruh botol itu di dalam. Namun ia tidak langsung keluar. Ia ingin berbuat sesuatu di dalam tersebut. Dan setelah selesai, ia pun berjalan membuka pintu. Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Risa. Risa pun hanya membalasnya dengan senyum kecut. Ia tidak percaya kalau ia membiarkan pembantunya berbuat tidak baik seperti itu. Sekarang Risa betul-betul sangat ingin karena kejadian barusan. Kemudian ia pun memutuskan untuk bekerja sendiri. Dan keesokan paginya, tukang ledeng datang untuk memperbaiki kamar mandi yang ada di dalam kamar Risa. Yang ia tahu, orang itu adalah kenalan si Parmin. Seperti umurnya jauh lebih muda dari Pak Parmin, mungkin sekitar 30-an. Tapi tetap saja wajahnya 12 dengan Pak Parmin, buruk rupa. Kemudian
Tukang ledeng itu yang bernama Toyeng memberitahu kepada Risa bahwasannya sudah selesai diperbaiki. Kemudian ia pun menyuruh si Toyeng dan Pak Parmin untuk meminum kopi yang sudah ia siapkan. Kemudian ia pun masuk kembali untuk mengecek apa sudah lancar atau masih mapet seperti sebelumnya.
Tampak mereka begitu kegirangan dengan senyum penuh makna. Sungguh aneh, usia pernikahan mereka baru 3 bulan dan juga baru ditinggal seminggu oleh suaminya. Tapi Risa sudah berbuat seperti itu. Dan rencananya suaminya akan berlayar selama 2 bulan. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi hari-hari setelah itu. Mereka pun melakukannya dalam berbagai cara, bahkan dalam cara yang baru ia tahu, yang belum pernah ia praktekkan bersama suaminya. Betul-betul luar biasa, yang membuat Risa merasa senang. Untung mereka tidak nambah lagi. Risa berpikir hanya sekali itu saja, tapi ternyata ia salah. Beberapa hari kemudian, ia diajak Pak Parmin lagi. Dengan nolak-nolak, namun akhirnya ia mau juga. Beberapa hari sekali, Pak Parmin selalu minta pada Risa. Kadang, si Toying juga kembali ikut-ikutan. Hingga akhirnya, ia halim. Tapi tidak tahu itu dari siapa. Mungkin dari suaminya, tapi lebih besar kemungkinannya kalau itu dari Kacong atau tukang ledeng tersebut. Risa pun mengabari suaminya kalau ia sedang halim. Tentu saja suaminya sangat bahagia mendengarnya, padahal belum tentu itu hasil darinya. Tapi yang penting, suaminya tidak boleh tahu kalau ketika dia tidak ada di sisi Risa, Risa selalu bermain di belakangnya dengan orang-orang tersebut. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.